Uniknya di dalam kitab ini, di dalam kitab beliau ini yang sangat tipis ini, kalau dilihat halamannya cuma sampai 48 halaman bersama daftar isi. Tetapi di dalam kitab ini beliau menyampaikan semua perkara yang hari ini Bapak Ibu temukan di muka bumi ini ada di dalam kitab ini. Beliau menyampaikan tentang perkara-perkara bid'ah, kesesatan, itu ada di dalam kitab ini melalui hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uniknya kitab ini mengutip hadis-hadis Nabi dari dulu, tapi pembuktiannya hari ini. Maksudnya apa itu Ustaz? Maksudnya begini, dalam tulisan ini telah lama beliau tulis, hari ini hadis yang beliau tuliskan itu menunjukkan kenyataan dari apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal beliau kata dalam kitab ini munculnya kelompok ahlul bid'ah fi ardi Jawa, kata beliau. Ada ditulis di sini fi ardi Jawa. Munculnya kelompok-kelompok yang aneh yang mereka melakukan urusan-urusan bid'ah dalam agama, tapi beliau fokuskan di situ ardi Jawa. Dan ternyata banyak sekarang aliran-aliran sesat yang muncul. Nah, Bapak Ibu boleh lihat kan, aliran-aliran sesat yang muncul belakangan ini aneh-aneh. Ada yang boleh memegang perempuan karena dia pimpinan pengajian, boleh dia memegang wanita. Ada yang unik lagi, yang aneh lagi. Yang aneh lagi, kalau ada perempuan yang mau nikah harus lewat pimpinan dulu. Kalau pimpinan majlis itu sudah mencoba, baru dia boleh nikah dengan yang lain. Itu kan kacau tuh. Kasus-kasus seperti ini ternyata bermunculan. Ada yang nelpon Tuhan sebelum Idul Fitri misalkan. Kan aneh, ini kasus-kasus yang aneh. Pertanyaannya adalah, apakah ini dibuat? Tidak. Tapi apakah Nabi sudah memprediksi itu? Sudah. Apakah taksis pengkhususannya di ardi Jawa? Tidak. Di mana-mana. Di mana-mana. Bahkan Nabi masih hidup, Nabi palsu sudah muncul. Ada 7 Nabi palsu semasa Nabi masih hidup, yang kelak diperangi oleh Abu Bakrin Siddiq selepas wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Musailamah al-Kadzab dan lain sebagainya. Dan itu nabi palsu. Nabi masih hidup, muncul nabi palsu. Sekarang nabi sudah wafat, otomatis gerilya manusia-manusia itu. Banyak yang kesesatan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa ini terjadi? Ada hal yang perlu dipahami dari situ. Ada. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, kata Nabi, Tuhan baru mulai bermunculan itu. Artinya hawa nafsu yang dipertuhankan menjadi salah satu penyebab munculnya aliran-aliran yang sesat. Du'ful ilmi, du'ful iman, lemahnya ilmu, lemahnya iman, itu penyebab munculnya aliran-aliran sesat. Ada yang lebih unik lagi, karena ilmu lemah, karena iman lemah, tapi dorongan hawa nafsu dia tinggi, itu yang menyebabkan munculnya aliran-aliran sesat. Dan itu beliau tuliskan, meskipun tidak secara detail, tapi beliau sudah memprediksi itu. Pertanyaannya, mengapa itu yang diprediksi oleh beliau? Karena itu yang beliau temukan semasa beliau masih hidup. Yang kedua, di dalam pernyataan asyratus sa'ah, tentang hadis-hadis akhir zaman, prahara akhir zaman, dulu orang tak berbicara tentang ini. Bahkan ulama yang berbicara tentang akhir zaman disebut ulama yang suka menakutkan. Tapi beliau mengutip 30 hadis di dalam kitab ini yang berkenaan dengan akhir zaman, tanda kedatangan hari kiamat. Beliau sebutkan 30 tanda kecil kedatangan hari kiamat. Kemudian beliau gandeng 10 tanda kiamat besar.
Beliau gandeng. Pertanyaannya adalah seberapa penting sampai beliau harus menuliskan? Ternyata penting. Kita ambil contoh. Satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi yang beliau kutip? Kata Syekh Hasim Al-As'ari yang mengutip hadis baginda Nabi. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir 'ala dinihi kal qabid 'alal jamri, kata beliau. Kelak di akhir zaman itu akan datang satu masa kepada umatku di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan agama itu seperti sedang memegang bara api. Orang yang seperti bapak ibu nih, yang istiqomah di dalam solatnya 5 waktu di masjid, artinya istiqomah dengan agama, itu kata Nabi seperti sedang memegang bara api. Ini bisa dipahami maksud kalimat ini? Penjelasannya begini. Kelak di akhir zaman itu lebih banyak orang tidak berpegang teguh dengan agama ketimbang yang berpegang teguh. Kalau mau kita lihat contoh kasus yang sederhana, lebih banyak di mana? Di kafe atau di masjid orang nongkrong? Kafe bu Pak ya. Sekarang di Arifin Ahmad itu kafe semua. Mulai dari kapan dan sampai kapan pun kita tidak tahu. Bahkan ada yang 24 jam non-stop ada di situ. Tiap hari nongkrong begitu. Orang masuk masjid pantatnya gatal, tapi orang masuk kafe bertahan itu. Itu poin penting itu. Jadi maksudnya apa? Keanehan beragama akan nampak di akhir zaman. Jadi orang-orang seperti bapak ibu ini terasa aneh. Kenapa terasa aneh? Kok kami ini marginal, kelompok minoritas dibandingkan yang mereka mayoritas. Mayoritas tidak ke masjid, minoritas yang ke masjid. Minoritas yang berpegang teguh dengan agama, mayoritas tak berpegang teguh. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu, yang paling nampak lagi adalah kasus-kasus kezaliman, kemaksiatan, dan itu beliau sebutkan di dalam ini melalui hadis baginda Nabi. Makanya pada saat ini, zaman sekarang ini, kalau perkataan para tokoh-tokoh itu zaman yang tidak menggunakan akal sehat, di mana akal sehat itu tak bermanfaat. Yang bermanfaat itu akal yang aneh. Jadi orang aneh selamat, orang aneh itu dipercaya, orang yang sehat tidak dipercaya. Makanya banyak tipu daya. Yu'tamanul kha'in wa yukhawinul amin. Orang pengkhianat dianggap terpercaya, orang terpercaya dianggap pengkhianat. Nah zaman itu sekarang, makanya banyak tipu daya dan manipulasi. Makanya kata Nabi, Dajjal itu datang ketika syirarun nas, manusia itu sudah mulai jadi penjahat semua, kata dia. Mayoritas, kalau sudah banyak penjahatnya kata Nabi, maka Dajjal akan muncul. Nah Dajjal yang muncul itu dua. Satu, manusia yang bersifat seperti Dajjal. Yang kedua, Masihid Dajjal itu sendiri, bentuk Dajjal itu sendiri. Nah, jadi beliau menuliskan dalam kitab ini, mengutip daripada hadis-hadis Nabi, tujuannya adalah untuk memperingatkan kepada kita bahwa masa itu pasti akan datang, dan Nabi tidak pernah berbohong tentang hal demikian. Kita ambil contoh pada hadis yang kedua. Kata Nabi, yakunu au sayakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun, kata Nabi. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, ubadun juhal, hamba-hamba yang bodoh, kata dia. Bermunculan manusia-manusia yang bodoh. Itu Nabi sebutkan dalam hadis yang lain yang sahih. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Ilmu diangkat, yang tersisa kebodohan. Contoh yang paling sederhananya, kita Bapak Ibu hari ini dibuat akal yang sehat ini tidak normal. Gimana caranya terserah mereka, yang penting mereka buat kita tidak normal, sebisa mungkin tidak normal. Artinya apa? Contohnya, kita disuruh mengaminkan perbuatan yang sifatnya maksiat, tapi kita disuruh menolak perbuatan yang baik. Kita ambil contoh. Ini kasus ini fakta. Boleh Bapak Ibu tanyakan. Kalau dalam agama kita suap itu halal atau haram?
dalam agama suap itu halal atau haram? Haram ya. Sekarang saya tanya, berapa standar suap itu yang diharamkan oleh agama? Ada standarnya Pak? Tidak ada. Berarti kalau 100 rupiah kita suap, tetap haram. Baik. Sekarang coba Bapak Ibu lihat itu. 100.000 ke bawah itu tidak suap. Yang dikatakan suap dalam aturan itu, yang dikatakan suap dalam aturan pemilihan legislatif itu 100.000 ke atas. Sekarang coba berpikir kita dengan akal sehat. Kita disuruh ngapain itu? Disuruh menentang agama kita sendiri. Siapa yang menyuruh menentang? Umat muslim itu sendiri. Siapa yang buat aturan? Umat muslim. Yang mengajak kita untuk menentang aturan siapa? Umat muslim juga. Yang buat aturan siapa? Umat muslim juga. Lah kok bisa 100.000 ke bawah tidak suap, 100.000 ke atas suap? Sementara agama mengatakan 100 rupiah sekalipun tetap suap. Nah, kita dipaksa untuk menerima. Secara perlahan kita disuruh untuk menentang agama bahwa suap itu ada standarnya. Kalau 100.000 ke bawah tidak suap, 100.000 ke atas suap. Jadi orang yang cerdas beragama dibuat tidak cerdas beragama. Kita ambil contoh yang lain. Dulu perempuan-perempuan itu malu kalau pakai celana pendek. Malu Pak, malu banget. Coba Bapak Ibu kembali 1990, enggak usah 80 lagi, 1990-an. Jadi angkatan 90-an. Coba lihat itu. Cara berpakaian orang-orang zaman dulu. Sopannya bukan main. Termasuk yang perempuan-perempuan itu. Masih banyak kita lihat orang-orang yang pakai pakaian baju kurung atau baju Melayu. Itu masih banyak. Perempuan masih malu pakai celana pendek. Sekarang kebalik. Laki-laki pakaiannya panjang, perempuan pakaiannya kebalik. Di atas dingin, di bawah kepanasan. Dan biasa ketika kita mengatakan, "Bu, tolong tutup auratnya." Apa mereka jawab? Sudah biasa ini Pak. Ini sudah biasa. Artinya kita disuruh membiasakan perbuatan yang sifatnya maksiat. Pertanyaannya, kalau perempuan itu lewat, apakah sepanjang jalan kita mau tutup mata begini? Kan tidak. Kita disuruh, logika sederhananya, kita disuruh mengaminkan perbuatan itu, bahwa perbuatan ini adalah perbuatan biasa. Maksudnya apa? Kalau sudah biasa dipandang masyarakat, mereka leluasa melakukan perbuatan tersebut. Kalau sudah leluasa, tanpa ada peringatan pun mereka tetap akan melakukan. Itu yang kita takutkan. Nah, yang dikhawatirkan oleh Nabi di akhir zaman itu, kata Nabi di dalam hadis yang lain, apa kata Nabi? Kata Nabi di dalam hadis itu gini, halaku ummati fil kitab wal laban. Qalu ya Rasulullah, mal kitab wal laban? Qala yata'allamuna al-Qur'ana fayata'awwaluna ala ghairi ma anzalallah wa yuhibbuna al-laban fayada'una Allah al-jama'a wal juma' wa yabdun. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Kekhawatiran Nabi di akhir zaman itu, ada orang mempelajari agama, justru dia yang mengerti agama, dia yang bermaksiat. Mereka yang mengerti Al-Quran, justru mereka yang bermaksiat. Nah, itu yang poin yang tadi kita sampaikan, ubadun juhalun. Kata Nabi, yang diangkat itu yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Kebodohan dibanggakan, kebodohan disanjung, yang pintar, yang sehat akalnya dibuang. Nah, ulama sebenarnya berbeda pendapat maksud yurfa'ul ilmu itu. Kata para ulama, yang disebut yurfa'ul ilmu itu maknanya banyak. Satu, diangkat keilmuan itu. Artinya apa? Tidak ada lagi keilmuan-keilmuan yang pakar-pakar ilmu itu tidak ada. Yang pakar-pakar ilmu tidak ada. Yang tersisa adalah orang yang pura-pura pintar. Yang kedua, yang dimaksud adalah ilmu itu sendiri yang dicabut. Ilmu itu sendiri yang dicabut. Jadi tidak ada lagi Al-Quran, tidak ada lagi ilmu agama. Itu yang dicabut. Kata para ulama pada poin kedua ini tidak disepakati.
Tapi yang disepakati pada poin ketiga, yang pertama dan yang ketiga. Apa kata para ulama? Para alim, para saleh dimatikan oleh Allah. Orang alim dimatikan. Yang tersisa pura-pura alim. Sekarang saya tanya, perkataan itu betul apa salah? Kita mau lihatnya bagaimana? Mudah Pak, mudah sangat. Kok bisa aliran sesat itu muncul? Berarti pura-pura. Pertanyaannya apa dorongannya? Apa motifnya? Satu, syahwat. Syahwat apa? Syahwatud dunia. Di fitnah kita ini, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di muka bumi ini fitnah kita itu dua yang paling besar. Fitnah syubhat dan syahwat. Nah, kalau dorongannya syahwat untuk dunia, agama pun bisa mereka jual demi dunia. Apa contohnya? Ya itu tadi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Batu ponari aja bisa laku. Itu batu bisa menghasilkan duit. Oh, guru ngaji bertahun-tahun tidak kaya-kaya. Guru ngaji bertahun-tahun dia ngajar tidak kaya-kaya, karena memang tujuannya bukan mencari kaya, mencari ridhonya Allah. Lah ini batu bisa membuat orang menjadi. Uniknya lagi, yang parahnya lagi, yang tak sehatnya lagi, yang datang, yang percaya sama Tuhan ada, agama Islam percaya sama batu. Nah, itulah yang disebut dengan yathbutul jahlu. Jangan ada tersinggung ya Bapak Ibu ya. Ini harus disepakati dulu, ntar tersinggung semua. Tapi memang begitu keadaannya gitu. Ini faktanya begitu. Maka Nabi menyampaikan semua. Bahkan di dalam hadis yang lain itu kata Nabi, ada 72 tanda-tanda kiamat sebelum datangnya kiamat besar tersebut. Satu diantaranya al-jahlu wal khiyanah, orang yang bodoh dan para pengkhianat. Nah, ini kalau kita kaji lagi pengkhianat banyak sekali Pak. Jadi hadisnya banyak. Dalam kitabnya Sunan Abi Daud misalnya, Sunan Ibnu Majah misalkan, itu lebih daripada 200 hadis loh yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat kecil. Meskipun ada beberapa kesamaan, tapi setidaknya dalam faktanya semua yang disampaikan oleh Nabi tentang perkara datangnya hari kiamat itu melalui tanda-tanda kecilnya semua hampir terjadi. Semua hampir terjadi. Persoalan apa yang tak terjadi? Maka kita bahas Bapak Ibu. Baik, itu hadis yang kedua. Nah, kemudian hadis yang ketiga, kata Nabi tadi, yang kedua tadi adalah ubadun juhal. Oh, ada yang kedua Pak, ada yang selanjutnya, terusan hadis tadi. Wa qurra'un fasaqatun, orang yang mengerti Al-Quran tapi fasik. Ini orang-orang yang suka menjual agama melalui Al-Qurannya. Ini kita perlu berhati-hati dari tren masa kini. Mohon maaf, saya tidak dalam sedang menghujat, tidak. Bapak Ibu, kita boleh berbangga bermunculan pondok tahfiz Al-Quran, tapi lihat, perhatikan baik-baik. Nabi bilang, inna munafiqi ummati qurra, kelak di akhir zaman akan muncul manusia-manusia munafik dari umatku, kata Nabi, rata-rata mereka penghafal Quran, rata-rata mereka mengerti Al-Quran. Kita ambil contoh yang paling sederhana pasca wafatnya Nabi itu adalah kaum Khawarij. Pembunuh Ali bin Abi Thalib itu ngerti agama Pak, mengerti agama, bahkan hafal Quran itu. Pembunuh Utsman ibn Affan itu mengerti agama, bahkan membunuh Utsman bin Affan itu bagaimana? Bismillahi Allahu Akbar, ditusuknya Pak Utsman bin Affan 6 kali tusukan. Itu pembunuh Utsman. Pembunuh Ali sama, Bismillahi Allahu Akbar. Pembunuh Al Hasan sama, pembunuh Al Husain sama. Coba bayangkan. Bukan mereka, apakah mereka tidak mengerti agama? Mengerti. Bahkan mereka termasuk salah satu di antara yang membunuh, yang ikut, yang memerintahkan untuk pembunuhan terhadap Al Husain itu di Karbala itu. Salah satu di antaranya Gubernur Basrah. Gubernur Basrah. Syarat menjadi seorang gubernur itu kan mengerti agama. Itu syaratnya pada masa itu. Dan ini pada masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, anak daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ada satu buku judulnya Fiqhus Salafil Fitan, pandangan para ulama terhadap persoalan fitnah-fitnah di akhir zaman. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah semua fitnah-fitnah itu disampaikan oleh Nabi. Dan betul terjadi Pak.
yang membunuh Utsman ibn Affan Muslim. Makanya kalau sekarang ada saudara dimasukkan ke dalam penjara oleh saudara sendiri, itu sudah biasa. Baru dimasukkan penjara, belum dibunuh, Pak. Karena pengkhianat-pengkhianat itu, apa motif mereka? Dunia. Apa motif mereka? Dunia, tidak ada yang lain, syahwat. Sekarang apa motif mereka membunuh Utsman ibn Affan? Maka kata Nabi dalam hadis yang lain itu begini, kata Nabi itu, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Huzaifah ibn al-Yaman, mudah-mudahan ada di sini hadisnya, saya lupa belakang. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Huzaifah ibn al-Yaman, apa kata Umar bin Khattab kepada Huzaifah? Huzaifah, coba engkau sampaikan kepada aku tentang fitnah-fitnah saja. Nah, ini dalam hadis disebutkan. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, itu, antara dirimu, bainaka wa bainaha ya Amirul Mukminin, la ba'sa 'alaika minha, inna bainaka wa bainaha baban mughallaqan. Apa kata Huzaifah ketika Umar bin Khattab bertanya tentang fitnah? Dijawab sama Huzaifah ibn al-Yaman. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, tenang, tidak usah khawatir. Antara dirimu dengan tanda-tanda tersebut ada pintu penutup, baban mughallaqan. Para sahabat bertanya, siapa babun itu? Apa maksud kalimat babun di situ? Dijawab, Pak, sama sahabat sendiri. Yang dimaksud oleh Nabi baban mughallaqan, pintu tertutup, adalah Umar bin Khattab. Wafat Umar bin Khattab, Pak, mati dia, meninggal Umar bin Khattab nih, semua fitnah mengalir seperti air. Itu yang dimaksud. Ternyata terbukti. Apa terbuktinya? Ketika semasa Umar bin Khattab hidup, tidak ada satupun fitnah yang muncul. Tak ada satupun, Pak. Mengkritik Umar tak berani, menuduh Umar nepotisme tak berani, semua tak berani. Tapi pasca wafatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan orang yang merasakan fitnah tersebut. 6 tahun kepemimpinan pertama Utsman ibn Affan, semua orang mencintai dia karena harta dia banyak dan dia dermawan. Kepemimpinan beliau baik. 6 tahun terakhir sebelum wafatnya, sebelum terjadinya pembunuhan, itu semua sudah mulai, Pak, buat membangun fitnah. Utsman nepotisme, Utsman merubah Al-Quran, Utsman cinta dunia, Utsman melakukan korupsi, semua fitnah muncul. Akhirnya apa yang terjadi? Ada salah seorang pemuda melakukan fitnah tersebut dan dia sebarkan ke Mesir. Datang orang-orang dari Mesir yang tidak suka dengan Utsman yang hasil hasutan tadi, datang ke Madinah, sampai ke rumah Utsman ibn Affan. Di depan rumah Utsman bin Affan mereka ngapain? Demo. Bapak Ibu tahu Utsman sedang apa? Sedang baca Quran di kamar. Ketika Utsman sedang baca Quran di kamar, mereka demo dan mereka masuk lewat jendela pintu rumahnya, jendela kamarnya Utsman ibn Affan. Masuk 3 orang. Orang pertama masuk, dicekiknya Utsman bin Affan. Dikiranya sudah mati, dia keluar. Masuk orang kedua, ditikamnya Utsman ibn Affan. Ketika ditikam Utsman bin Affan, oleh Utsman bin Affan sempat minta tolong. Ajudannya Utsman ibn Affan kemudian membunuh orang yang menusuk Utsman ibn Affan. Masuk orang ketiga. Orang ketiga masuk, ajudannya Utsman ibn Affan itu dibunuh. Utsman sudah terbunuh. Istrinya tangannya dipatahkan. Yang membunuh muslim semua. Yang membunuh muslim semua. Itu pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Ali bin Abi Thalib sama. Pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah. Uniknya, Pak, uniknya perkelahian pertama, persaudaraan pertama, perkelahian pertama itu terjadi, perang pertama, perang saudara itu terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Makin deras, Pak, itu fitnah makin deras. Apa fitnahnya? Syiah muncul, Khawarij muncul, Murji'ah muncul, kelompok sesat semua. Kelompok sesat semua. Ali masih hidup, sahabat Nabi, para sahabat Nabi yang hidup pada masa Ali masih banyak, masih sangat banyak. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ada Ibnu Zubair, ada Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Ada Ibnu Abbas. Kok bisa aliran-aliran Murji'ah dan Khawarij dan Syiah bermunculan? Bayangkan Bapak Ibu, perang pertama saudara, perang saudara pertama terjadi antara siapa dengan siapa? Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah. Dalam perang apa? Perang Jamal.
Apa fitnahnya? Karena Ali tidak berhasil menemukan pembunuh Utsman ibn Affan. Uniknya lagi, fitnah yang datang kepada Ali bahwa yang dalang terhadap pembunuhan Utsman ibn Affan siapa? Ali bin Abi Thalib. Tuduhannya parah nggak tuh? Sama dengan sekarang. Makanya mohon maaf, fitnah itu bermunculan setelah itu. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, fitnah muncul semua. Dituduhlah Utsman ibn Affan itu memalsukan Al-Quran. Memang Pak, pada masa itu ada beberapa ayat Al-Quran yang oleh sebagian para ulama mengatakan tidak dimasukkan oleh Utsman bin Affan. Kenapa tidak dimasukkan? Ada alasan yang harus dicari tahu. Salah satu diantaranya ayat tentang zina. Orang tua berzina, asy-syaikh wasy-syaikhatu iza zanaya, dicambuk Pak, dirajam. Di dalam Al-Quran ayat yang lain ada yang berbunyi yang sama. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Dituduhlah Utsman bin Affan ini menghapus ayat. Itu sederhana. Ada yang lebih berbahaya, ada. Dituduhlah Utsman ini nepotisme. Karena waktu itu salah satu gubernur yang diganti oleh Utsman adalah gubernur tersebut sangat munafik dan cinta terhadap dunia, diganti sama Utsman. Kebetulan yang diganti ini masih ada kaitan dengan Utsman bin Affan. Terjadilah kasus tadi, fitnah tersebut. Kalau toh Utsman mau sebenarnya untuk melakukan nepotisme, sederhana saja Pak. Dia waktu itu menjadi raja, pemimpin tertinggi, khalifah. Bisa aja dia mau buat semuanya beda ganti. Gubernur Hijaz dia ganti, gubernur Basrah dia ganti. Bisa Pak, sangat bisa sekali. Tapi tak itu yang dilakukan. Hanya saja fitnahnya itu nepotisme, korupsi. Utsman bin Affan korupsi. Lah orang yang paling dermawan sampai hari ini rekeningnya masih ada kok dituduh korupsi gitu. Istilah kasarnya begitu. Dulu ada seorang pemimpin kaya banget Pak. Kaya banget di Riau ini, kaya banget. Dituduh korupsi 25 miliar. 25 juta. Dijawab sama pemimpin tersebut, mau saya ganti 2 miliar katanya. Begitu kan Pak? Mau saya ganti 2 miliar katanya. Yang dituduhkan korupsi 25 juta, dia mau ganti 2 miliar. Udah saya ganti aja 2 miliar. Mau 2 miliar apa 25 miliar kata dia. Utsman bin Affan dituduh seperti itu. Sementara kebun kurmanya aja melimpah di samping rumahnya Pak. Melimpah. Yang sekarang sudah diratakan, dipindahkan menjadi wakaf Utsman bin Affan, itu menjadi hotel. Ada hotel namanya Waqfu Utsman bin Affan. Hotel wakaf Utsman bin Affan, dari sumur dan kebun kurma dipindahkan menjadi hotel. Nah, pertanyaan itu tuduhan. Nah, Utsman bin Affan pernah merasakan ini, pernah Pak, ketika Nabi memanggil Abu Bakar, memanggil Umar, diajak oleh Nabi makan bersama. Oleh Nabi diajak makan bersama. Utsman ibn Affan tidak, Ali bin Abi Thalib juga tidak, tapi jarak duduknya tidak jauh. Utsman ibn Affan di depan, Ali agak jauh sebelah kiri, Abu Bakar sama Umar bin Khattab makan bareng sama Nabi. Sudah feeling, Utsman bin Affan feeling, kayaknya kelak yang banyak dapat fitnah diriku, kata dia. Itu perasaan dia. Ternyata benar. Wafat daripada Umar bin Khattab, semua fitnah keluar. Inilah awal mula sejarah terjadinya fitnah yang besar terhadap umat muslim sampai hari ini. Nabi mengatakan dalam hadis-hadisnya, fitnah-fitnah semua itu disampaikan oleh Nabi. Maka kata Nabi, fitnah-fitnah yang paling banyak itu terjadi pada saat itu. Nah, salah satu di antara fitnah tersebut adalah qurra'un fasaqatun. Para orang-orang yang mengerti agama tapi mereka fasik. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Ada penghafal Quran tapi dia pacaran. Apa hukum pacaran tuh? Kita sepakati sama-sama, apa hukum pacaran? Halal apa haram? Kalau ada yang bilang halal berarti pernah pacaran, kan begitu. Boleh ke Ustaz pacaran itu, yang penting kami nggak bersentuhan. Sejak kapan pula bisa begitu? Kalau haram ya haram aja lah. Tapi orang tua kami zaman dulu pacaran Ustaz. Ya kan sekarang udah tobat. Udah tobat sekarang itu. Ada Ustaz pacaran pakai hijab. Maksudnya kami pacarannya, saya di sini, calon saya di sana gitu. Pakai hijab. Namanya pacaran syar'i. Ada istilah pacaran syariah itu.
Ada istilah pacaran syariah sama dengan istilahnya korupsi syariah. Apa itu korupsi syariah? Korupsinya cuma 100.000 ke bawah, saya tidak perlu, tidak ini. Tapi kami korupsinya pakai bismillah. Apa bedanya dengan yang membunuh Utsman bin Affan? Yang membunuh Utsman bin Affan itu pakai bismillah, Allahu Akbar, malah bismillahi Allahu Akbar, aku serahkan jiwa ini seutuhnya kepadamu wahai Allah. Tusuknya 6 kali, 1, 2, 3 sampai 6 kali tusukan. Sama yang motong, yang menembak leher anak daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi Pak ya, dalam Karbala itu anaknya Al-Husain, bukan Ali, anaknya Al-Husain itu kehausan, keluar dari tenda, sedang pergi ke telaga, sedang minum air. Anak ini baru berumur 6 bulan. 6 bulan itu ditembak pakai panah Pak, pakai panah, tembus Pak leher anak tuh dari sini ke sini. Itu anaknya Al-Husain yang kelak bapaknya menyusul, kepalanya dipotong. Coba bayangkan itu, sadis enggak tuh? Sadis enggak tuh Pak? Itu muslim semua pembunuhnya Pak, pembunuhnya. Bangga pula mereka lagi. Apa kata mereka? Aku berhasil membawa kepala kepala Al-Husain. Dikelilingin Pak, diarak tuh kepalanya tuh, kepalanya diarak. Kelak yang membawa kepala Al-Husain ini sama, matinya sama, kepalanya dipenggal, yang kemudian kepala tersebut menjadi makan anjing. Pembunuh Al-Husain tadi. Dan tidak satu orang pembunuhnya Pak, banyak. Makanya saya bilang, salah satu kota yang berkhianat, salah satu, ini kota ya, negara ya, yang berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib, yang berkhianat kepada Al-Hasan, yang berkhianat kepada Al-Husain, Irak. Kufah. Dulu Kufah, sekarang Irak. Asal muasal munculnya Syiah. Itu Kufah. Pengkhianat Pak, pengkhianat. Sampai Nabi bilang begini dalam hadisnya. Nanti di akhir zaman akan muncul dari 3 daerah kekuatan umat muslim itu. Satu dari Irak, kata Nabi, kalau muncul panglima perang dari Irak, kalian tidak usah ikut bergabung dengan mereka. Yang kedua, Yaman, kata Nabi, kalian tidak usah ikut bergabung dengan mereka. Yang ketiga, Palestina, maka bergabunglah dengan mereka. Kalau Irak, kenapa kita tak boleh bergabung dengan mereka? Itu dasar pengkhianatnya jelas. Dari awal sudah berkhianat kepada Ali, kepada Al-Hasan, kepada Al-Husain. Itu dalam sejarah Karbala pengkhianatannya jelas itu Pak, jelas. Makanya sekarang ini hati-hati cari kawan Pak. Kawan makan kawan sekarang. Kan demi jabatan bisa aja kita geser kan. Wah, harusnya aku yang naik nih, digeser ya Pak, bisa saja. Banyak orang yang terjebak, banyak itu Pak. Maka hati-hati dengan kawan. Makanya kata Nabi, di akhir zaman itu paling banyak manusia munafik, kata Nabi. Dzal wajhain, dzal wajhain, bukan dzal wajhain, kata Nabi. Manusia di akhir zaman itu bermuka dua, depan baik, belakang menusuk, kata Nabi. Jelas tuh Pak, itu Nabi yang bilang dalam hadisnya. Dan apa kata Nabi? Itu terjadi. Makanya ketika kasusnya Karbala itu, Al-Husain itu pengkhianatnya satu kota itu, satu kampung. Mereka sudah sepakat ingin memberontak kepada Yazid ibn Muawiyah yang dipimpin oleh Al-Husain. Al-Husain datang dari Mekah sampai di perbatasan Karbala. Yang membunuh Al-Husain salah satu di antara mereka, yang mengeroyok dan yang mengepung itu penduduk Kufah. Setelah mati, kepalanya terbunuh, apa kata mereka? Al-Husain, kami bersedia akan wafatmu, kata dia. Nyesal dia Pak, bukan nyesal sebenarnya, apa namanya, takiyah. Makanya Syiah itu terkenal dengan satu konsepnya, namanya takiyah. Terima tak terima orang Syiah, memang itulah kenyataannya gitu. Oke, Syiah itu memang perusak, penjahat itu Syiah itu. Ini nanti dikiranya kita keras begini, wah itu intoleran gitu. Sebenarnya kalau mau paham sejarahnya begitu keadaannya, memang benar Pak. Coba cari sejarah di mana Syiah tidak melakukan kerusakan. Carilah Pak, tidak ada Pak. Bapak cari di mana Syiah tidak melakukan kerusakan. Terowongan Mina 2006 itu paling banyak kasusnya itu Syiah yang melakukan kerusakan, dan sampai 200.000 lebih yang wafat itu. Pada masa haji, musim haji, terowong Mina, kasus 2006. Itu paling banyak perusaknya orang Syiah semua itu yang melakukan kerusakan. Dan itu terjadi sampai diikat hubungan antara Saudi dengan Iran pada saat itu. Syiah itu jahat lah pokoknya. Tapi Iran membantu Ustaz. Itu pula kan muncul pula Iran membantu. Kembali kepada poin kita. Qurra fasaqah. Orang yang membaca Quran tapi mereka fasik. Apa contohnya lagi? Contohnya, mohon maaf, ini saya temukan langsung. Ada seorang penghafal Quran, suaranya bagus Pak,
Apa dia kata? Aku mau jadi imam di masjid tersebut asalkan bayarannya sekian. Ini kalau Bapak Ibu temukan orang seperti ini, jangan dipakai. Sebagus apapun irama dia, paham dia, hafal Quran dia, tidak usah dipakai. Ini fasik. Orang yang menjual agama demi dunia, tidak usah dipakai. Nanti kita yang nyesal sendiri. Orang kalau sudah menjadikan agama sebagai standar untuk mencari urusan dunia, maka sejauh itulah yang dia dapat. Sejauh itulah, Pak. Dan ini, tapi kan Ustaz itu sudah biasa. Kita yang membuat dia tidak biasa. Jangan ikuti yang biasa, yang salah. Kita ikuti meskipun tidak ada yang berbuat, tapi yang kita buat benar, tetap kita berposisikan pada hal tersebut. Ini karena sekarang banyak yang berbuat, dianggap biasa. Biasa semua, Pak. Biasa semua. Makanya mohon maaf, kelak di akhir zaman itu kemaksiatan itu biasa. Kenapa biasa? Semuanya mengaminkan perbuatan tersebut. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada orang minum khamar di depan masjid misalkan. Kira-kira ada tidak yang berani di antara Bapak Ibu untuk negur? Kalau tidak ada yang berani menegur, berarti tandanya kita mengaminkan perbuatan itu. Kalau kita mengaminkan, besok 1 orang, besoknya lagi 2 orang, besoknya lagi 3 orang, akhirnya rame, dan kita tidak berkutik apapun, dan kita tidak berbuat apapun. Inilah yang dimaksud kita sedang mengaminkan perbuatan maksiat. Apa contoh yang lain? Pernah tidak Bapak Ibu melihat laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim boncengan? Pernah nggak? Pernah tidak Bapak Ibu melihat perempuan pegangan tangan tapi bukan muhrim? Pertanyaannya, kita menegur atau tidak? Nanti kalau kami tegur, Pak Ustaz kata dia, apa urusan kamu? Urus dirimu masing-masing, benar kan? Dalam agama, dalam nasihat, tidak ada, Pak. Mau dia bilang itu bukan urusan kamu, tapi dalam urusan agama menasehati orang pelaku kemaksiatan wajib. Nah, ini yang kita tak punya sekarang. Di akhir zaman yang kita tidak punya adalah itu. Tak berani sekelas ulama pun tak berani menegur orang-orang pelaku korupsi di tempat. Itu yang kita khawatirkan sekarang. Diamnya para ulama, tersebarnya kemaksiatan. Jadi ulama yang alim, yang baik, diam akan perbuatan kemaksiatan, menyebabkan tersebarnya kemaksiatan itu sendiri. Jadi siapa yang mau kita salahkan sebenarnya ini Pak Ustaz? Semuanya salah. Semua salah. Tidak usah salah-salahkan siapa, semuanya salah, Pak. Dan itu faktanya begitu. Kata Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu, ini saya cuma mengungkit ya, cuma mengulang perkataan beliau. Kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu, ulama itu 3 Ustaz, kata dia. 1 ulama sultan, ulama jamaah, ulama rabbani, kata dia. Kalau ulama sultan, apa kata sultan dia ikut, apa kata pemimpin dia ikut. Kalau ulama jamaah, apa kata jamaah dia ikut. Kata jamaah, besok kita kajiannya ini, ya ikut ya. Tapi kalau ulama rabbani, yang nggak bisa diatur, dia yang mengatur tapi dia tidak diatur. Nah, yang kayak gini nih yang susah nih. Yang susah itu yang kayak gini. Kalau ulama rabbani, ulama sultan, tak ada masalah, Pak. Ada pemimpin, ada ulama yang dekat dengan pemimpin, silahkan, tidak ada masalah. Sejauh dia lisan dia mampu untuk mengkritik. Yang kita khawatirkan lisannya tak mampu mengkritik. Karena apa? Ya tidak tahu karena apa. Nah, ini yang kita khawatirkan. Makanya mohon maaf, Allah bilang dalam Al-Quran itu, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kelak banyak manusia yang bergelar tapi tak bisa ngapa-ngapain. Banyak, Pak. Itu Allah yang bilang dalam Al-Quran. Kata Allah, banyak orang-orang yang cerdas bergelar tapi mohon maaf, perkataan mereka hanya manis di depan tapi pahit di belakang. Dan itu bahasanya sederhana. Kalau dibahasakan lebih lanjut, kata Dr. Aid Al-Qarni, nifakun, munafik. Kita na'udzubillah, Pak, na'udzubillah, semoga kita tidak terjerumus dalam penyakit. Hadis yang ketiga, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Nabi dalam hadisnya? La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masjid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat manusia melakukan atau bermegah-megahan masuk ke dalam masjid. Manusia sombong masuk ke dalam masjid. Manusia tidak sholat tapi berpamer. Dalam riwayat yang lain tentang masjid sama. Kata Nabi, nanti di akhir zaman itu ada orang masuk ke dalam masjid tapi mereka berteriak.
Kata Nabi, ada orang masuk ke dalam masjid la yusalli fihi bal yatabaha, tidak solat tapi saling menyombongkan diri. Ini bahasa sederhananya begini, kalau kita lihat kasusnya di akhir zaman itu banyak pengurus masjid berkelahi. Ketika masjid kosong kasnya, tak ada satupun yang mau jadi ketua masjid. Tapi setelah masjid punya kas banyak, oh semua berbondong-bondong mau jadi ketua. Artinya berkelahi dalam masjid. Ini yang dimaksud dengan berteriak di dalam masjid. Orang berteriak di dalam masjid maksudnya adalah berkelahi di dalam masjid. Dan ini banyak Pak sekarang dimanfaatkan oleh orang masjid-masjid untuk mencari, kalau kata guru saya, biarkan aja mereka berkelahi di dalam masjid Wan. Kenapa begitu? Duit masjid itu berkah kata dia. Jadi kalau mencari hidup dalam masjid itu berkah hidupnya kata dia. Oh ya terserahlah, saya bilang terserahlah. Yang jelas kata Nabi, orang di akhir zaman banyak yang berkelahi dalam urusan masjid. Yang kedua, dalam persoalan masjid yang sama, kata Nabi, ada orang masuk ke dalam masjid, mereka tidak sholat, tapi tujuannya pamer aja. Ada orang pamer kemegahan, pamer kehebatan. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ada orang masuk ke dalam masjid, mereka tidak sholat, tapi mereka justru mohon maaf bermalas-malasan. Nah, ini yang kita khawatirkan, mohon maaf yang kita khawatirkan daripada para imam-imam kita. Tahu dia di belakang itu ada anak gadis orang, cantik pula lagi. Bacaannya difasih-fasihkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya satu, mudah-mudahan dapat anak gadis belakang tuh, terpesona dia. Itu dah tujuan yang salah, tujuan yang salah. Hati-hati betul Pak. Jadi sebenarnya peluang terhadap perkataan Nabi itu sangat mudah kita temukan di mana-mana. Bahkan Bapak Ibu, kata Nabi tentang masjid itu, banyak orang kelak di akhir zaman membangun masjid tapi bukan membangun isi. Nah, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang berbicara tentang masjid Dirar. Tahu, pernah dengar sejarah masjid Dirar? Pernah Bapak Ibu mendengar masjid Dirar? Masjid penghancur, masjid yang mereka bangun untuk membunuh baginda Nabi. Mereka lupa kalau Nabi itu, yang membuat mereka Nabi, yang membaiat dia jadi Nabi adalah Allah, yang memberi gelar Nabi ini adalah Allah. Dia lupa. Akhirnya apa? Ketika pulang dari perang Tabuk, kata Allah kepada Nabi Muhammad, pulang dari perang Tabuk, hancurkan masjid tersebut. Nama masjidnya Masjid Dirar. Jaraknya 500 meter lebih kurang dari depan Masjid Kuba. Sekarang udah nggak ada, udah dihancurin pada masa Nabi. Bayangkan, untuk menghancur umat muslim butuh masjid. Jadi kalau sekarang ada orang berwajah dia muslim tapi Yahudi dia, Nasrani dia, atau dia, mereka pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam, itu sudah biasa. Bahkan ada masjid mereka bangun yang mereka danai, pelakunya umat muslim, tapi yang mereka cekoki, mereka rusak otaknya untuk menghancurkan umat muslim itu sendiri, itu ada. Itu beda tipis dengan Masjid Dirar tadi gitu. Memang itu Pak, kalau kita kaji dalam dunia pemikiran, banyak sekarang orang-orang membangun masjid yang didanai. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan umat muslim. Jadi yang penting itu umat muslim pecah belah dulu. Kalau sudah hancur, umat muslim itu selesai untuk menghancurkan, mudahnya. Nah, sekarang inilah kok contohnya, kita ini berkelahi aja. Pokoknya masjid ini masjid aku, ini namanya Masjid Muhammadiyah, samping itu Masjid NU. Jangan coba-coba orang Muhammadiyah masuk dalam Masjid NU, dan jangan coba-coba orang NU masuk dalam Masjid Muhammadiyah atau yang lainnya. Nah, yang kayak gini nih Pak, masalah kita nih. Makanya kalau kayak gini Pak, itu sebenarnya bahasanya cocok. Orang sudah sampai ke bulan, kita masih baru sampai di masjid. Nah, itu sebenarnya orang sudah bangun masjid di bulan, dia masih bangun masjid di bumi gitu. Masih sibuk berkelahi. Akhirnya mohon maaf Pak, masjid orang yang penuh. Jadi kalaulah sekarang kita lihat kafe lebih penuh daripada masjid, salah satu faktornya itu. Kata anak-anak muda sekarang, capek kami berkelahi Ustaz katanya, mending kami sholat di kafe katanya. Mending kami sholat di kafe. Coba bayangkan, dan itu karakter. Maka kata Nabi, yatabahan nasu fil masjid, mereka berbangga diri, kalau bukan karena aku tidak jadi masjidnya. Jadi yang layak jadi pemimpin ketua masjid itu aku. Suka-suka hatilah, terserahlah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita memang berada pada posisi yang hari ini, kalau saya boleh kata, kita berada di akhir zaman. Karena salah satu tanda akhir zaman itu sebenarnya lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW.
Jadi salah satu tanda kiamat itu, salah satu tanda kecil datangnya kiamat itu, lahirnya baginda Nabi, itu menunjukkan akhirul anbiya. Kalau akhirul anbiya berarti akhirul ahdi, masa terakhir. Nah kalau masa terakhir akhirul zaman, itu yang disebut dengan akhir zaman. Maka akhir zaman itu keberadaannya ditandai dengan lahirnya seorang nabi yang dianggap sebagai nabi terakhir. Makanya Abu Bakar kenapa nangis? Karena bakal berpisah dengan nabi. Di balik itu sebenarnya maka akan kejadian, akan kelihatan, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirul anbiya, pertanda zaman itu sudah terakhir. Maka ketika Nabi bercerita tentang hadis akhir zaman kepada para sahabat, Bapak Ibu, sahabat tuh bilang begini sama Nabi, ya Rasulullah, bisa ndak engkau berdoa kepada Allah agar kami dimatikan lebih cepat, biar kami nggak ketemu dengan masa itu. Berdoa Pak, sahabat itu minta sama Nabi untuk didoakan biar mati. Coba bayangkan, untuk agar tidak bertemu dengan kondisi ini. Jadi memang, maka ketika kita kembali kepada hadis pertama tadi, orang yang berada di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agama seperti sedang memegang bara api. Berat Pak, berat. Makanya orang yang beriman, kata Nabi, di akhir zaman pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Karena potensi untuk tidak selamatnya besar juga. Besar Pak, potensi untuk tidak selamatnya besar. Makanya hari ini orang yang berpegang teguh, sholat tahajudnya jalan, sedekahnya jalan, berbuat baik terhadap manusia, itu kelak di akhir zaman dianggap aneh. Oh, orang pakai jilbab dianggap aneh, orang yang rajin baca Quran dianggap aneh. Sekarang Pak kita lihat ada orang baca Quran, itu aneh apa tidak? Aneh. Padahal dulu biasa aja Pak. Di mana-mana kita temukan orang baca Quran itu biasa. Sekarang tidak, karena banyak paparazzi. Ada orang sedang nunggu antrian, dia baca Quran. Manusia hebat, dia baca Quran di mana-mana. Padahal ini biasa Pak, baca Quran. Memang hukumnya bagi seorang muslim membaca Quran itu memang harus begitu. Kapan ada waktu kosong dia baca, zaman dulu begitu. Nah sekarang nampak orang baca Quran aja, ini adalah calon imam yang baik. La ilaha illallah. Manusia-manusia yang aneh di akhir zaman ini. Baik. Kemudian Bapak Ibu, hadis yang keempat. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'atur rahim wa takhwinul amin wa timanul khain. Nah, ini yang tadi hadis kita bacakan. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan bermunculan orang-orang yang saling memutuskan silaturahim. Saya tak tahu apakah ini terjadi di daerah sini, tapi kalau kita mau mengamati, banyak cara untuk memutuskan silaturahim hari ini, termasuk persoalan-persoalan sederhana bisa membuat kita berpecah belah. Kita ambil contoh kasus yang paling mudah untuk kita lihat orang-orang yang memutuskan silaturahim. Persoalan apa? Hutang. Yang kedua, harta warisan. Harta warisan itu jangankan saudara kandung, ibu kandung aja bisa dipenjarakan hanya karena harta warisan. Itu terlalu jauh Ustaz. Ya, hutang piutang aja bisa membuat orang tidak bertegur sapa. Terlalu jauh Ustaz. Beda pemahaman saja bisa tidak bertegur sapa. Terlalu jauh Ustaz. Uniknya suami istri bisa minta cerai gara-gara beda apakah yang turun duluan tangan atau lutut dalam sholat. Bisa bisa istri minta cerai. Apa kata istrinya? Mulai hari ini aku minta kau ceraikan aku. Kita sudah tidak sepaham. Hanya karena perbedaan, yang satu turun tangan, yang satu lutut duluan. Yang salah kalau kepala duluan. Dua-duanya Pak, dua-duanya dalam Sahih Bukhari, dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Mau turun tangan duluan, lutut duluan silahkan. Istri minta cerai hanya gara-gara tidak sama. Itu kalau bahayanya, yang suaminya Muhammadiyah, istrinya NU, itu nggak akan ketemu itu. Nggak bisa bang, kami biasa pakai tahlil. Loh kata suaminya, aku Muhammadiyah kami nggak pakai tahlil. Berkelahi tuh, berkelahi. Kata suaminya, besok kalau aku mati nggak usah pakai tahlil. Kata istrinya, kalau aku mati besok pakai tahlil. Lah kalau sempat mereka saling memahami, selesai urusan. Tapi karena ego masing-masing, nggak ada Pak, nggak ketemu Pak. Nah ini yang terjadi. Kita terlalu meninggikan ego, fanatis kita terlalu tinggi, sehingga mohon maaf kita ilmu cuma sedikit,
menyalahkan yang punya banyak ilmu. Ya nggak nyambung, Pak. Paham sampai di sini, Pak ya? Ini kasus kita. Dan mereka bangga, senang ketika itu terjadi. Kenapa? Menganggap diri ini paling benar. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang harus kita pahami, tradisi jahiliyah pada masa dahulu sebelum Islam datang seperti itu. Itu dibahas oleh para ulama tentang tradisi karakter jahiliyah pada masa dahulu. Salah satunya adalah selalu menganggap diri paling benar, didasarkan pada satu hal, fanatisme yang berlebihan. Jadi kalau fanatik itu boleh, tapi dengan ilmu. Lah kalau tidak punya ilmu kita fanatik jadinya apa? Yang sesat pun kita dukung. Contoh kasus, dulu ada namanya Charles Hebdo. Tahu Bapak Ibu Charles Hebdo? Pernah dengar? Charles Hebdo ini dulu pembuat karikatur Perancis nih, orang Perancis. Pembuat karikatur Nabi. Dibuatnya karikatur Nabi itu sedang berhubungan badan, berzina. Apa kata dia, ditulis di situ? Nah, nih, makan nih sunnah nih, kata dia. Jadi dia menjelekkan Islam. Oleh umat muslim yang taat. Itu Charles Hebdo dikeroyok itu, Pak. Kantornya dihabisin itu. Ada umat muslim. Apa kata umat muslim? Karena mungkin ilmunya lemah, imannya lemah. Apa kata dia? Tak usah kita ikut-ikutan urusan orang, kata dia. Justru dibela. Membela penghina agama, membela penghina Islam. Itu kan du'ful ilmi wal iman, lemahnya ilmu dan kok yang dibela yang begitu? Justru orang yang sholat tidak ada pembelaan terhadap mereka. Nah, ini poin penting kita di situ. Jadi penyebab kita terpecah belah ini banyak sekali, dan kadang-kadang sederhana, Pak. Sederhana kita membuat kita terpecah belah itu. Dan ingat Bapak Ibu, di balik terpecah belahnya umat muslim ini ada yang sedang berbahagia. Ya, nas bahagia dia dengan kita berkelahi. Makanya kalau sempat ada Muhammadiyah cekcok dengan NU besar-besaran sampai saling menghina, itu tertawa sekali mereka, sangat tertawa sekali. Kenapa mereka tertawa? Berhasil yang mereka inginkan. Bapak Ibu pernah dengar namanya Snok Horgen yang di Aceh? Itu yang merusak Aceh itu dia itulah. Pura-pura masuk Islam, pura-pura hafal Quran, pinter bahasa Arab, pernah ke Saudi, jadi mufti di Aceh, menikah dengan seorang wanita yang beragama Islam. Dia masuk Islam, dia obrak-abrik Aceh. Setelah hancur Aceh, dia pindah ke Bogor. Wallahu alam sampai wafatnya kita nggak tahu apakah tetap di Aceh atau pindah ke Belanda. Itu Snok Horgen, Pak. Masuk Islam dia hanya untuk bertujuan untuk menghancurkan Islam. Bukan tidak ada orang seperti dia sekarang, banyak. Hanya saja kita perlu berhati-hati. Makanya Bapak Ibu, di akhir zaman itu yang paling penting itu adalah ilmu dan iman. Kalau ilmu doang yang kita punya, bisa Pak, bisa lemah iman kita, Pak. Banyak orang berilmu, mohon maaf betul. Banyak orang berilmu tapi lisannya tak sejalan dengan agama. Banyak orang beriman tapi tidak berilmu, dibodoh-bodohin orang. Tapi dua-duanya harus imbang. Ilmu dan iman harus imbang, diimbangi dengan amal soleh. Jadi biar dua-duanya dapat. Nah, yang sekarang banyak orang berilmu tapi tidak beriman. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, kasus ini Allah tunjukkan, Allah tampakkan. Ada orang bergelar profesor percaya kepada orang yang bisa menggandakan uang. Itu gelarnya profesor. Kok bisa percaya? Masuk enggak di akal Bapak Ibu? Ada orang bergelar profesor, dia kata musuh terberat negara adalah agama. Itu profesor, beragama Islam dia, profesor dia. Apa dia kata? Musuh terberat negara itu adalah, terbesar negara adalah agama. Pertanyaan saya adalah, itu gelar profesornya didapat di mana? Dan tujuannya apa? Sampai di sini paham? Makanya bahasanya sederhana. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Kelak banyak manusia dengan lisan dan gelar mereka memanipulasi manusia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu,
Bapak Ibu lebih senang mana diisi kajian itu, bergelar profesor atau tidak bergelar sama sekali? Jujur aja Pak, jujur, nggak usah diam-diam. Benar nggak? Kalau bergelar doktor dan profesor tuh wow, isinya belakangan lah dulu. Yang jelas master, yang jelas doktor, yang jelas profesor. Bapak Ibu nggak tahu kalau kita kurang ilmu dan iman, bahayanya di situ. Kita tertipu oleh manipulasi mulut dan lisan. Dulu ada yang bilang begini, gelarnya profesor. Apa kata dia? Yang membunuh Siti Aisyah itu, yang membunuh Siti Fatimah itu adalah Umar bin Khattab. Yang ngomong itu gelarnya profesor dan punya pesantren. Tapi kok bisa ngomongnya kayak gini? Dia bilang yang membunuh Fatimah itu adalah Umar bin Khattab. Nah, pertanyaannya kalau Bapak Ibu percaya, kira-kira percaya nggak dengan perkataan profesor? Dia Ustaz, dia kan profesor, kami percaya dong. Itu masalah kita sekarang. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau menurut saya tidak percaya, tidak meyakini seutuhnya. Tapi kalau menurut saya, tidak selamanya gelar itu memberikan kebenaran. Orang berilmu kalau tidak dikontrol dengan iman, nyeleweng dia. Gus Baha itu tidak punya gelar, Gus Koyum tidak punya gelar, tapi lisan mereka berbicara tentang Al-Quran. Itu yang paling penting Pak. Kita mohon maaf ya, Rocky Gerung itu akalnya sehat, kurangnya cuma satu ya, kurang iman. Akalnya sehat tapi imannya kurang, makanya doain semoga masuk Islam dia kan. Coba bayangkan. Ini sebelum saya tutup Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ada seorang misionaris wanita perempuan, biarawati, hafal Quran 30 juz, hafal hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hafal sirah nabawiyah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Muslim, ada enggak yang hafal Quran di antara kita sekarang? Kalaupun ada satu orang, paham enggak tafsirnya? Belum tentu. Ini biarawati hafal Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal sirah nabawiyah, bisa berbahasa Arab. Tapi biarawati tidak Muslim dia. Itu kurangnya apa kalau begini? Kurangnya apa? Iman. Tahu Bapak Ibu jawaban perempuan ini ketika ditanya oleh seorang, kebetulan beliau ini dalam satu pesawat dengan guru saya. Apa kata guru saya? Mengapa kok bisa begitu? Perempuan ini jawabnya apa? Pakai Quran. Apa kata perempuan? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Coba bayangkan, profesor ya, laki-laki ini profesor, tidak hafal Quran, tidak hafal Sahih Bukhari, tidak hafal Sahih Muslim, hanya paham agama. Berhadapan dengan seorang perempuan hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal sirah nabawiyah. Kira-kira takjub enggak kita? Takjub enggak kita itu? Takjub. Sama seperti profesor tadi, takjub dia, kaget dia Pak, bangga dia. Ada perempuan yang bisa hafal Quran, hafal hadis. Setelah ngambil bagasi di kabin, keluar tanda begini Pak. Sedih nggak tuh? Kayak hati-hati. Misionaris itu bisa di mana-mana. Nah, ini poin penting. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada, alhamdulillah. Dia kalau ada kaitannya begini agak susah Ustaz mau tanya ini gitu. Apa yang mau kita tanyakan gitu. Kasus-kasusnya jelas dan ini fakta yang kita sampaikan subuh hari ini, itulah kejadian kita hari ini. Maka kalau Bapak Ibu tidak punya iman yang kuat hari ini, kita akan terjerumus dalam tradisi-tradisi jahiliyah yang dilakukan oleh umat modern hari ini. Makanya modernisasi sekarang, jahiliyah pada masa dahulu. Modernisasi sekarang, modern sekarang adalah jahiliyah pada masa dahulu. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhara al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum dhunubahum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اختمنا بالصالحين اللهم اختمنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.